Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di program Perempuan Berdaya. Ya, kali ini pagi hari ya, karena tamu spesial saya yang mau saya undang saat ini bisanya pagi. Biasanya saya live itu malam ya. Nah, ini spesial, jadinya kita mulai pagi hari. Ya, kali ini saya akan membawakan tema tentang bagaimana tetap produktif di masa pandemi. Nah, ini terutama untuk perempuan-perempuan ya, ibu-ibu muda gitu, yang banyak mengeluh ya, sudah di rumah saja, tidak bisa kemana-mana, harus mengurus anak, harus mengurus menemani anak belajar, menemani anak bermain, 24 jam bersama keluarga di dalam rumah, nggak bisa me time gitu ya. Itu tuh banyak yang curhat, itu udah bete banget gitu ya. Buat apa? Rasanya tuh judek gitu ya. Nah, saya ada teman ya, dia tuh memang konsen banget di pendidikan keluarga gitu ya. Jadi saya lihat beliau ini rasanya tuh asik-asik aja gitu ya. Di masa pandemi ini tetap bisa berkreasi dengan berbagai macam kegiatan bersama anak-anak gitu. Rasanya kok tetap menyenangkan gitu. Nah, kita gali ya, apa sih yang Mbak Helena punya ya, rahasianya apa sih agar meskipun di rumah saja tetapi tetap menyenangkan dan tetap produktif, dan anak-anak pun nggak stres gitu. Ibunya stres, anaknya ikut stres biasanya kan. Nah, saya kali ini akan mengundang Mbak Helena Savitri ya. Sebentar, saya undang dulu ya Mbak Helena. Mbak Helena sudah saya undang ya, sudah saya invite, silahkan bergabung bersama saya pagi hari ini. Belum belum muncul Mbak Helen. Sebentar ya. Bisa muncul Mbak Helen? Ya, sambil nunggu Mbak Helen join gitu, saya bacakan dulu ya. Oh ya, ini sudah ada yang hadir ya. Ada Mbak Ratna Palupi, wah, hadir dari Jogja. Terima kasih Mbak Ratna sudah hadir menemani saya. Sebentar, ini kayaknya ada gangguan nih Mbak Helen. Atau dia yang suruh ngirim request-nya. Iya, sebentar ya, saya cek dulu Mbak Helena. Saya coba invite lagi ya Mbak Helen. Ya, sambil menunggu Mbak Helen. Oh, ini Mbak. Oh ya, ada kendala. Akhirnya. Halo Mbak Helen, apa kabar? Ya, kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kok kemana Suaranya ini? Kok nggak udah jelas bisa-bisa ya, Mbak? gabung gitu? Iya, nggak tahu nih kenapa nih udah dipencet-pencet tadi. Nggak apa-apa. Ini Alhamdulillah. intronya bikin kita menunggu, jadinya jadi rindu nih sama bintang tamu spesial kita. Makasih loh, Iya. Mbak, udah diajakin. Iya nih, Mbak Ellen ini udah ada beberapa yang gabung juga. Jadi kita mulai aja ya, Mbak Ellen ya. Iya, monggo Iya, Mbak ya, Helen, oke, oke. saya tadi udah menyapa teman-teman. Silakan sekarang Mbak Helen menyapa teman-teman dulu boleh.
Oh ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih udah bergabung buat ngobrol-ngobrol kita pagi ini. Gitu. Iya, terima kasih Mbak Helen. Gimana nih ke Jakarta? Mbak Helen ini tinggal di Ya, Jakarta ya, teman-teman. Jakarta aman, Mbak Helen? iya, Jakarta, alhamdulillah gitu. Oh iya. Lagi PPKM terpanjang lagi Oh sampai iya tanggal iya. 9. Jadi sepertinya tema kita memang pas ya, Mbak ya. PPKM diperpanjang. Gimana nih nasib ibu-ibu? Tambah gabut apa enggak gitu ya? Iya, baik, sebelum saya akan diskusi sama Mbak Helen, saya bacain dulu ya biodatanya Mbak Helen ya. Ya, Mbak Helen ini namanya Mbak Helena Safitri, tinggal di Jakarta, ibu dari 2 anak usia 6 tahun dan 1,5 tahun. Wah, ini lagi ribet-ribetnya ya, Mbak ya. Rame, Mbak. Kegiatannya saat ini jadi mahasiswa di Bunda Saliha, kampus Ibu Pembaharu ya, bareng dengan saya ya, Mbak Helen ya. Terus kegiatannya belajar bersama anak-anak, terus part-time blogger di www.helenamantra.com. Iya. Mungkin Iya. itu ya sekilas tentang Mbak Helena. Ya, tadi saya sudah prologin Mbak Helen. Kayaknya saya melihat tuh Mbak Helena itu orang yang sangat concern di bidang pendidikan anak gitu. Kayaknya itu menyenangkan aja meskipun lagi musim pandemi kayak gini tuh kayaknya banyak sekali aktivitas-aktivitas yang menyenangkan di rumah gitu ya. Nah, ini sebenarnya Mbak Helena sendiri tuh merasakan stres nggak sih? Gabut nggak sih selama pandemi ini? Kebanyakan tuh banyak yang curhat tuh ibu-ibu tuh pada bad mood lah, kesel lah, capek fisik dan mental lah. Lah, itu menurut bagi Mbak Helena sendiri gimana, Mbak, selama pandemi ini? Sama aja sih, Mbak. Sama Ya gitu ya. apa ya moodnya naik turun lah kayak gitu. Uh, Kayak gitu. Ya apalagi waktu awal-awal pandemi uh, uh, itu kan kaget ya gitu loh tiba-tiba yang kayak oke, sebaiknya anjuran pemerintah harus di rumah aja kayak gitu, segala kegiatan di rumah gitu, kerja di rumah dan sebagainya kayak gitu kan, Mbak. uh, uh, Yang saya itu judulnya ibu rumah tangga sih, cuman sebenarnya sebelum pandemi itu sering keluar sama anak-anak gitu, sering jalan, misalnya pergi ke taman gitu, main di mana, ke perpus atau kayak gimana, sering aktivitas di luar ruangan gitu. uh. Maka ketika pandemi yang harus di rumah aja itu juga lumayan menantang gitu loh, lumayan untuk beradaptasi dengan kondisi baru kayak gini, Mbak. Berarti sebenarnya Mbak Helena juga mengalami hal yang sama ya dengan ibu-ibu yang lainnya gitu ya. Sama-sama naik turun lah itu moodnya gitu. Kadang bisa oke, ya udah diterima, kadang juga ada bosennya gitu juga. Iya iya. Terus gimana nih Mbak Helena menghadapi situasi yang seperti ini nih? Kayaknya tetap bisa berkreasi aja nih kayaknya di rumah itu Mbak Helena itu. Nah justru apa ya, saat bosen itu malah kita perlu bersyukur gitu, karena dari bosen itu bisa memunculkan kreativitas gitu loh, Mbak. Wah, dari bosen ngapain ya kayak gitu. Malah kayak waktu awal ya saya sempet mungkin 1-2 bulan itu bengong juga gitu, Mbak. Yang kayak, tuh ngapain dia ini gitu, apalagi dengan banyaknya kan banyak pemberitaan ya kayak di TV, buka HP, medsos isinya itu tentang pandemi semua gitu loh, tentang COVID semua gitu kan. Itu juga awalnya kayak jadi khawatir gitu loh, khawatir mau gini begitu, bingung gitu, kayak ibaratnya kalau kita keluar rumah di luar tuh ada zombie yang udah siap gigit kita kayak gitu, nanti kalau kita ketularan terus kita bisa nularin orang lain, wah udah khawatir juga gitu. Cuma Pikirannya kan udah saya mikir macem-macem ya. iya bener-bener, saya mikir kayak tapi ini khawatirnya jadi terlalu berlebihan gitu. Bolehlah kita kan waspada itu boleh gitu, tapi kalau khawatir berlebihan ngefek juga kan ke kesehatan fisik dan mental kita kayak gitu. Jadi saya mikir sampai kapan gitu kita kayak cuma nunggu cuma nunggu pandemi ini selesai terus kita bisa keluar rumah bebas gitu, sampai kapan gitu kan. Tahu-tahu ini udah setahun lebih malah, Mbak, ya Iya, kan. udah hampir 2 tahun ya. Pada kayak ya udah setahun lebih. Daripada kayak gitu akhirnya mikir apa ya yang bisa kita lakukan di rumah gitu. Yang selama ini rumah itu kayak cuman buat numpang tidur mungkin ya. Jadi melihat lebih apa ya, teliti lagi di rumah ini ada apa sih gitu. Bisa berkegiatan apa, bisa
main apa aja di rumah gitu sama anak-anak juga kan supaya nggak bosen gitu. Heeh, heeh. Gitu deh. Lah ini biasanya Mbak Helena sama anak-anak itu membuat kreativitas apa ini Mbak? Biar di rumah saja tetapi tetap menyenangkan gitu. Hmm, apa ya biasanya kita itu bikin kreasi pakai barang-barang bekas kayak gitu yang kayak dari kardus atau dari botol apa kayak di belakang saya ini Oh juga nih. iya. Apa itu? Kan ini buat apa ceritanya kayak astronot gitu lah Mbak ini tuh. Oh iya, buat apa? Masid ya yang pertama ya. Iya pernah juga gitu. Kalau yang ini buat astronot apa kayak tasnya gitu loh ceritanya Oh karena waktu iya. itu angkasa luar kayak gitu. Oh iya. Jadi kita manfaatin aja gitu barang-barang bekas apalagi kan karena di rumah jadi seringnya itu belanja online ya kan. Iya betul. Banyak situs tuh. Mm-mm. Nah itu si kardus itu mau dibikin apa nih? Dibikin permainan apa kayak gitu. Bikin mainan sendiri gitu sama anak-anak. Kayak gitu Oh iya, Mbak. setiap hari itu Mbak, setiap hari itu berkreasi, bikin apa begitu. Enggak juga. Jadi kayak kadang aja kalau misalnya pas ada bahannya, terus kadang nawarin juga, harus nawarin juga ke anaknya, mau nggak kayak gitu, bikin ini, atau punya ide nih ada kotak bekas nih, kita mau bikin apa ya, kamu punya ide nggak, kayak gitu-gitu. Mm-mm. Terus kalau dia mau, baru kita buat gitu. Kadang juga saya cari-cari dulu sih Mbak, cari-cari dulu kayak ide apa ya, bikin mainan apa ya, kayak gitu, baru saya tawarin ke Nah, anak kayak gitu. nah itu Mbak, menemukan ide untuk berkreasi apa itu kan mungkin nggak semua ibu itu bisa gitu ya. Nah itu Mbak Helena itu nyari-nyarinya di mana? Kok kepikiran untuk bikin kayak astronot-astronotan atau apa gitu tuh? Nyarinya di mana itu Mbak? Ada kan banyak macamnya kayak buku juga ada ya biasanya buku yang memang isinya itu ide-ide kreasi dari barang bekas kayak gitu. Terus kalau cari di internet juga udah banyak banget Mbak kayak gitu. Tinggal nyari aja misalnya apa ya? Cari aja misalnya mainan dari kardus bekas kayak begitu. Nah, terus dari situ kan biasanya udah ada langkah-langkahnya baik berupa video atau mungkin artikel. Nanti kita tinggal ngikut aja kayak gitu. Oh iya iya. Jadi ini diperlukan kreativitas ibu ya untuk menemukan ide-ide bermain apa gitu ya Mbak ya. Iya, cari-cari aja banyak, sumbernya tuh banyak kayak di media sosial sendiri juga udah banyak kayak gitu kan. Heeh. Tinggal apa ya, nanti tinggal kita, oh kita punyanya bahan ini, terus ya udah kita tinggal berkreasi aja gitu sama Iya. anak-anak. Terus anak-anak gimana Mbak? Mereka seneng ketika diajak bermain bersama ibunya gitu, meski nggak keluar rumah gitu. Nah, itu juga jadinya kan karena ada kegiatan di rumah gitu kan, terus bisa membuat sesuatu yang ternyata kayak udah mau dibuang ternyata masih bisa dikreasikan lagi kayak gitu ya. Jadi semangat gitu loh. Malah kayak kadang dari anak saya yang ngajakin gitu. Ini kotak ini jangan dibuang dulu, malah dia yang kayak gitu. Aku mau bikin kayak gini gitu. Oh gitu Malah kadang ya. seperti Oh iya, berarti anak juga sebenarnya dia punya ide untuk bikin apa kayak gitu ya Mbak ya. iya, iya, meskipun nanti waktu eksekusi mungkin dia kayak cuman 30%-nya, ujung-ujungnya saya juga yang ngerjain kayak gitu, tapi sebenarnya dia udah ada semangat untuk oh iya nih ini masih bisa dikreasikan kayak gitu. Iya, bagus banget ya. Jadi sebenarnya waktu yang ada di rumah sekarang ini malah justru membuat anak-anak tuh sama ibunya terutama ya, jadi kreatif gitu ya Iya, Mbak ya. iya kita juga ikutan sih, Mbak. Akhirnya kita kan perlu belajar juga gitu loh. Lah Apa ya? ini poinnya ya, berarti ibu itu perlu belajar gitu ya. Wah, belajar. Jadinya nggak gabut, ini ngapain gitu kan, kadang kan nggak bisa keluar rumah, di rumah bosen gitu, ngapain. Ternyata kayak Mbak Helen bisa menciptakan kreasi-kreasi bermain bersama anak ternyata ya. Iya. Dan itu apa ya? Mungkin goalsnya bukan seberapa bagus barang hasilnya itu, Mbak, tetapi Iya benar-benar. bagaimana prosesnya gitu loh, nikmati proses main sama anak kayak gitu kan. Anak juga belajar banyak hal kayak menggunting, menempel, terus kita juga ngobrol selama mengerjakan itu gitu. Itu kan apa ya? Itu lebih penting lah dibanding hasilnya itu sendiri gitu. Jadi Nah, hasilnya gimana itu udah urusan nanti, bonus lah kalau hasilnya bagus. nah ini nih penting nih prosesnya. Yang penting prosesnya kita berdiskusi dengan anak ya, bermain bersama. Itu yang penting ya Mbak. Jadi kita ada kedekatan sama anak juga gitu ya.
Ya, benar-benar benar. Benar-benar. Nah, Itu juga dampak positif pandemi salah satunya adalah bonding orang tua dengan anak tuh malah bisa semakin rekat gitu loh, Mbak. Karena kan hmm, kegiatan di rumah. oh iya, ini perlu dicatat ya teman-teman. Nah, ada positifnya juga kok pandemi ya. Jadi bonding dengan anak semakin dekat gitu. Nah ini Mbak Helen, misalnya nih kan di sini banyak nih ibu-ibu yang apa anaknya sekolah kan pada daring tuh. Nah ini mereka juga pada kelimpungan juga harus nemenin anak belajar dan sebagainya. Menurut Mbak Helen, untuk ibu-ibu yang memiliki anak di sekolah, gimana menurut Mbak Helen? Nah, ya memang itu tantangan ya Mbak ya, karena kayak apa namanya, si ibu itu kan juga ada pekerjaan lain ya, ada Hmm, yang harus bekerja dari rumah, hmm, harus nemenin anaknya belajar juga kayak gitu. uh, uh, Terus ada juga pekerjaan domestik kan juga menunggu gitu untuk dikerjakan gitu. Memang ini tuh kayak perlu kolaborasi sih Mbak antara si guru, pihak sekolah, orang tua sama murid gitu supaya si proses pembelajarannya itu lancar gitu. Jadi nggak cuman kayak ngasih tugas habis itu si anak sama orang tuanya bingung ngerjain atau gimana, tetap harus ada si kolaborasi sinerginya lah supaya lancar si proses daring ini. Oh iya iya. Ini buat teman-teman yang memiliki anak sekolah di luar, mungkin tips dari Mbak Helen ini bisa dipakai juga ya. Nah, nih Mbak Helen, misalnya nih, kan ada yang curhat juga di rumah, jadi anak-anak itu ketagihan gadget gitu. Akhirnya nggak mau Hmm, belajar, tetapi malah pengennya mainan HP mulu gitu. Entah itu main game, entah apapun gitu ya di gadgetnya gitu. Nah, ini kesulitan akhirnya untuk mencegah anak nggak main gadget, akhirnya kesulitan. Mbak Helen ada tips nggak untuk ibu-ibu di luar sana yang anaknya ketagihan gadget gitu? iya sih Mbak, kalau dulu mungkin ada ya kayak yang ngasih aturan, oh pas weekend aja main HP-nya gitu. Uh, Tapi kalau sekarang bisa dibilang setiap hari karena kayak sekolah juga uh, gitu kan, uh. sekolah pakai, nanti setelah sekolah anak mungkin masih mau main dengan gawai kayak gitu, jadi screen time-nya tuh sekarang memang jadi lebih banyak gitu dibanding yang Mm-mm. dulu gitu. Nah kalau tentang eh, kecanduan gadget kayak gitu, itu tuh sebenarnya kembali ke keluarga masing-masing karena kan tiap keluarga itu biasanya punya aturan ya gitu, punya aturan pemakaian gawai ini sampai seberapa sih, sampai seberapa banyak seperti itu, terus disesuaikan juga dengan usia anaknya kayak gitu kan. Kalau Hmm. misalnya untuk anak TK sama anak SMP tentu akan berbeda gitu Oh kan iya. durasinya. Mm-mm. Bagaimana aturan keluarga itu gitu loh. Terus kalau misalnya, kalau contohnya anak saya sendiri kan juga suka tuh main HP gitu. Uh, uh. Dia biasanya sih ke kayak nonton-nonton gitu Mbak, nonton video gitu. Karena dia lagi suka nonton video film kartun gitu Ah kan. iya. Nah, kalau yang saya paling saya kasih ini timer gitu loh Mbak. Uh, uh. Dikasih timer sekian sekian, kalau udah ya udah. Dan saya itu suka kepo gitu kalau misalnya pas dia lagi nonton, ditanyain lagi nonton apa sih gitu, apa sih yang wah ini seru, gimana ini ceritanya gitu, jadi saya ajak ngobrol gitu loh, jadi supaya dia nggak yang cuman diem aja terpaku dengan si layar itu gitu. Oh iya. Berarti ada proses diskusi juga ya. Dia nonton apa itu jadi orang tuanya itu mendampingi, nggak dibiarkan aja Nah, gitu ya. Hmm. terus kadang itu kalau misalnya dia udah selesai nonton, saya minta dia ceritain dong ke ibu gitu, gimana sih, apa tadi ceritanya, apa yang menarik, terus ini siapa, si tokoh ini siapa, dia kan dia kayak suka nonton superhero gitu, jadi kekuatannya ini apa, bla bla bla, jadi kayak dia belajar presentasi gitu ke saya gitu Oh tentang iya iya iya. itu gitu. Oke, bagus juga ya. Jadi nggak melulu main gadget itu negatif gitu ya. Ketika kita bisa ngarahin anak-anak buat apa main gadgetnya gitu ya. Iya. Soalnya kayak gimana ya, kan sekarang ini tuh memang udah segalanya tuh pakai teknologi gitu, apalagi anak kayak generasi alfa gitu yang Uh, seumuran anak saya itu kan memang dari lahir udah ketemunya HP gitu loh Mbak. Kalau iya. misalnya kita cegah sama sekali, berarti kita sendiri juga harus puasa gadget gitu mungkin di depan anak gitu Uh, kan. Dan kan kalau misalnya kita bilang udah nggak boleh main HP tapi kita sendiri medsos gitu kan, si anak jadi kayak ih,
kok jadi aneh sih aku dilarang tapi ibuku main sendiri gitu kan. Heeh. Dia nanti jadi nggak match gitu loh antara yang kita omongin sama yang kita lakukan kayak gitu. Jadi bisa diarahkan apa ya, bahwa oh gawai ini tuh bisa jadi alat untuk mencari informasi gitu, bisa buat tempat kamu belajar kayak gitu, bisa juga diarahkan kayak gitu kan Mbak. Dan sekarang itu apa ya, kayak banyak juga kayak belajar coding gitu loh Mbak buat Oh iya. anak-anak. Heeh. Nggak perlu kayak kuliah dulu gitu kan, udah semakin buat anak usia TK, SD gitu pun juga udah bisa. Itu kan buat yang anaknya suka main game Heeh. gitu, ya coba aja gitu belajar coding. Jadi selama ini cuman sebagai konsumen Hmm. bikin game, sebagai konsumen memainkan game. Nah kalau belajar coding jadi bisa membuat game sendiri. Oh iya, jadi sebenarnya gadget itu kalau dimanfaatkan dengan baik juga nggak buruk-buruk sekali gitu ya Mbak ya. Karena sekarang memang zamannya anak-anak lahir udah zamannya anak alfa gitu ya. Mereka udah memang Iya, paparannya teknologi dan informasi gitu. Kalau kita nggak boleh malah nanti anaknya ketinggalan gitu ya Mbak ya. tinggal diarahkan aja gitu kan, kita yang ngasih batasnya lah, pagernya kayak gimana gitu. Iya benar, berarti bagaimana orang tuanya mengarahkan agar gadgetnya itu jadi sesuatu yang positif, bukan jadi hal Mm-mm. yang membuat anak jadi negatif gitu ya. Nah, oh ya satu lagi Mbak, kalau Mm-mm. misalnya nih kita ngelarang, oh udah stop main gadgetnya, udah misalnya udah dikasih waktu berapa 15 menit udah stop. Nah, terus selanjutnya apa gitu? Kita perlu menyediakan aktivitas buat si anak ini gitu loh. Jadi saat Hmm. kita gadget, kita kasih aktivitas apa, entah buku misalnya atau mainan apa, dan kalau bisa sih kita sama-sama bermain bersama gitu loh, mendampingi. Jadi si anak ini apa namanya, oh oke, aku nggak main gadget gitu, tapi aku bisa baca buku bersama orang tuaku misalnya gitu, atau aku bisa Hmm. main sama orang tuaku seperti itu. Oh, Jadi nggak cuma tentang, tapi kita juga ngasih solusi. iya, jangan cuma ngelarang, kasih dong solusi buat anak gitu ya. Apa solusinya? Nah, nanti jadi anaknya nggak merasa bosen gitu ya. Oh ya Mbak, kalau Mbak Helen itu untuk anak-anak tuh ada schedule-nya nggak sih? Misalnya bulan ini belajar apa, minggu ini belajar apa, hari ini belajar apa, kayak gitu tuh ada schedule-nya atau ngalir aja? Oh kalau kayak gitu apa ya, nggak yang benar-benar detail per hari apa gitu juga nggak sih Mbak. Mm-mm. Jadi kadang tuh memang sudah disiapkan gitu. Oke, kan belajar tentang ini gitu poin-poinnya. Tetapi saat di lapangan ya lebih ke banyak spontannya juga gitu. Karena kadang saya udah nyiapin, ternyata si anaknya berminat di hal lain, ya akhirnya saya tetap ngikutin si anak gitu Oh kan. iya, ada Eh, jadwalnya, cuma untuk pelaksanaannya spontan ya, maunya apa kayak gitu. ngelihat ya kayak minatnya si anak lagi suka apa kayak gitu, saya mengikut ke situ gitu. Oke, oh iya. Baik teman-teman, ini sebelum saya lanjut bertanya, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya juga tentang kehidupannya. Mumpung ada Mbak Helena ya, yang mungkin bisa berdiskusi bersama teman-teman, silahkan dituliskan pertanyaannya ya. Monggo, mungkin teman-teman ada masalah apa atau ingin sekedar bertanya apa, silahkan ditulis di komentar ya. Untuk skill apa seputar tentang rumah, pendidikan dan perempuan lah ya, sekitar itu ya Mbak Helena ya. Oke Mbak Helen, saya lanjut ya. Lah, misalnya nih kan ibu-ibu kan udah ngurus anak di rumah saja, capek ya, capek fisik, capek batin gitu. Butuh me time kan kadang-kadang tuh. Sementara saat ini lagi nggak boleh kemana-mana gitu. Nah ini Mbak, untuk Mbak Helena sendiri gimana cara mengatasi ketidaknyamanan untuk seorang ibunya sendiri gitu, untuk Mbak Helena sendiri? Benar-benar Mbak, itu penting banget itu me time ya, penting Hmm. banget gitu. Kalau saya sendiri tuh kayak apa ya, jadi me time-nya saya itu ganti-ganti gitu, kayak menyesuaikan dengan keadaan gitu. Kalau Hmm. dulu kalau dulu misalnya pas anak satu, terus si anaknya kayak udah bisa ditinggal mungkin umur 4 tahun gitu, atau bisa dititip ke saudara kayak gitu, Hmm. itu mungkin bisa ditinggal pergi yang agak lama gitu. Nah tapi kalau sekarang kan saya juga ada bayi, dan Hmm. kebetulan Demi juga gitu kan, Hmm. jadi di rumah mungkin me time-nya itu nggak seideal yang kita harapkan.
Mm-mm. tetapi masih bisa. Dan apa ya, kalau saya sih sederhana aja ya, saya tuh sukanya itu nulis sama baca Mm-mm. buku. Mm-mm. Jadi me time ya itu kalau misalnya pas anak-anak tidur, pokoknya orang rumah tidur, keadaan sepi, kayak gitu. Nah itu saya lebih enak untuk melaksanakan me time saya itu gitu. Paling ya nulis sih mbak, sukanya Nulis itu. ya, nulis itu me time ya, Iya, wah hebat Mbak Ellen. Kalau saya dia kan nulis, mengeluarkan unek itu tadi mbak, enak lah gitu. oh iya keren ya. Kalau Mbak Helena ini ternyata memiliki me time itu menulis, jadi silakan teman-teman. Zaki, Ya, kalau mbak Zaki me time-nya apa tuh? saya me time-nya nonton Mbak. Oh iya, iya bisa Nul, bisa bisa bisa. nulis itu kerja kalau saya. Selama pandemi ini biasanya saya kalau misalnya udah capek pikiran gitu ya, saya nonton dulu lah, misalnya drakor ataupun film-film Hollywood kayak gitu. Terus kalau biasanya kalau nggak lagi musim kayak gini, nggak musim PPKM ya, me time saya keluar, entah makan di luar, Ya enak kulineran atau jalan gitu. jalan-jalan gitu lah. Sementara kita lagi PPKM ya paling nonton me time saya. Tapi itu cukup bikin refresh gitu. Bener bener bener, dan itu kayak kayak cuman sebentar gitu, tapi jadi apa ya, ada energi baru kayak gitu loh mbak. Iya benar, benar Mbak. Nah ini berarti teman-teman me time-nya silahkan bisa kok di rumah aja gitu ya. Apa saja tuh bisa dilakukan untuk membuat kita refresh lagi gitu ya. Mungkin nggak ideal ya mbak, mungkin nggak seideal waktu kayak sebelum pandemi gitu, tetapi kita bisa kayak mungkin menurunkan level ekspektasi kita gitu loh, kayak oh ternyata me time yang kayak bikin kopi, minum kopi gitu aja udah enak buat kita kayak gitu. Atau kalau saya ya punya bayi itu bisa mandi 5 menit tanpa digedor itu udah bahagia mbak. Mandi 5 menit tanpa digedor itu udah bikin bahagia ya. Wah luar biasa. Ya namanya juga punya anak-anak yang masih kecil gitu ya. Mesti kan waktunya ini ritmenya mesti berpacu dengan anak-anak ya Pak ya. Dia Oke Mbak. menyesuaikan sama keadaan gitu lah mbak. Benar. Iya ya. Aku juga merasakan loh, misalnya sekedar minum kopi itu tuh kayaknya udah relax gitu ya. Iya, Bener itu. iya, bener. Nah, ini lanjut Mbak. Misalnya nih, eh Mbak Helena kan ininya di apa namanya tuh aktivitas produktifnya itu di blogging ya. Nah, ini untuk membagi waktunya gimana, Mbak? Kan semuanya anak-anak di rumah, suami juga di rumah. Nah, ini untuk membagi antara pekerjaannya Mbak Helena di blogging ya, nulis-nulis di blogger, jadi blogger gitu, sama manajemen waktunya membagi waktu untuk anak-anak dan suami itu gimana, Mbak? Oh iya Mbak, kalau saya, nah ini juga berhubungan sama yang me time tadi itu gitu loh. Jadi kayak sebenarnya nulis buat saya itu bisa sambil apa ya, rilis stres gitu, mengeluarkan unek-unek, sama juga buat kerja gitu, sama kayak Mbak Zaki gitu. Oh iya. Terus kalau saya waktu untuk ngeblok, kan ngeblok itu perlu buka laptop gitu ya. Kalau pas ada anak-anak bangun itu udah pecah mbak konsentrasinya. Kalau di saya ya gitu, karena anak-anak kayak pengen ikut, mencap-mencap juga kayak gitu. Nah jadi saya itu setelah trial and error kesekian kali menemukan kalau oh ya memang paling enak tuh saat semuanya udah tidur gitu, semuanya tidur terus saya bangun kayak dini hari gitu, bangun di situ suasana tenang. Kebetulan juga saya itu sukanya kerja malam sih dibanding kayak Oh. pagi siang, dia Mm-mm. lebih ngalir itu pas malam atau dini hari gitu. Jadi ya sudah, saya waktu keadaan sepi kayak gitu lebih enak saya malah untuk nulis blog kayak gitu. Mm-mm. Itu nggak capek Mbak? Kan seharian udah main sama anak ya, ada semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan sendiri, itu kan capek Mbak. Masih bisa bangun dini hari gitu? Bisa mbak, oh kalau pekerjaan rumah tangga kan bagi tugas sama suami mbak Oh kayak iya, gitu. ini penting nih buat teman-teman di luar sana ya. Biar nggak terlalu capek bagi tugas dengan suami. Biar nggak terlalu penat pikirannya.
benar-benar supaya tetap waras, Mbak, kayak Iya, begitu. biar tetap waras. Jadi nggak ininya nggak pengennya nggak misuh terus gitu ya, Mbak ya. Iya, iya. Ngebloknya juga nggak setiap hari sih, Mbak, kayak gitu. Ya diatur aja temponya gitu. Kalau memang lagi capek ya istirahat kayak gitu. Oke, iya iya. Oh iya, jadi Dengan kondisi ya. gimana Mbak Helen? Cuman kalau dengan kondisi saya yang sekarang ini memang saya menemukan yang paling efektif buat saya itu ya kayak gitu, yang kayak tidur dulu gitu, malam tidur dulu, nanti bangun mungkin jam 2 jam 3 bangun, baru nulis gitu. Itu bisa lebih lancar gitu nulisnya, Mbak. Oh iya. Ini berarti manajemen waktunya Mbak Helen memang udah bagus gitu ya. Bisa Oh, tertata masih gitu. belajar. Belajar terus, Mbak. Iya, keren. Oh ya, aku tadi menggarisbawahi. Ternyata menulis itu juga bisa merilis emosi ya, Mbak Helen. Jadi ketika ibu-ibu tuh udah penat ya, udah stres ngurusin macam-macam, pikiran juga, ada kekhawatiran juga kan ya, Mbak. Nanti anaknya Iya, takutnya kena COVID dan sebagainya. Itu ternyata dengan menulis bisa membantu merilis stres gitu ya, Mbak ya. iya, benar-benar Mbak, benar itu yang saya rasakan ya kayak gitu. Dan menulisnya itu bahkan kadang saya kayak nggak harus ngetik di blog enggak, tapi kayak nulis aja di buku gitu, kayak ada jurnalnya gitu. Ya udah saya tulis aja gitu, tulis tangan aja. Itu saat kita bisa mengeluarkan perasaan, mau kadang nulisnya itu tentang hal yang membahagiakan hari itu, kadang apa ya, rasa khawatir juga saya tulis di situ, kadang hal yang membuat sedih juga saya tulis di situ. Itu jadi kerasa lega gitu, Mbak, kayak udah bisa ngeluarin dari pikiran ke tulisan tuh udah jadi ringan gitu loh, Mbak. Iya, Kayak itu sih bener. yang saya. Benar-benar, iya, setuju sekali, iya. Karena ketika kita menulis itu apa yang ruwet di pikiran itu kita transfer ke sebuah media lain gitu ya, Mbak ya. Jadi udah nggak Iya, ruwet lagi di pikiran, udah ditransfer ke media lain. Jadinya tuh kita bisa melihat dengan ada jarak gitu ya. Kalau selama nah, belum dituliskan kan kayaknya ruwet banget nih pikiran gitu kan. Setelah kepikiran mulu, iya benar, kepikiran mulu gitu loh, Mbak. Nulisnya itu terserah deh, ini kan bukan kayak di sekolah ya yang nulisnya harus bagus atau tegak bersambung, kan enggak ya. Jadi nulisnya mau yang miring-miring atau mau dibuat mind map atau apalah gitu, itu buat kita sendiri gitu loh. Itu emang terasa lebih lega sih di saya itu. iya benar. Jadi kayak semua pikiran itu terpisah dengan di dalam diri kita ya. Jadi dia dikeluarin. Sehingga kita punya jarak antara pikiran dengan apa sih yang kita pikirkan gitu ya, Mbak ya. Iya, iya Lah, benar-benar. benar nih teman-teman. Jadi bisa dipakai nih teknik untuk menulis ya. Apapun yang sedang diruwetkan, entah itu apa kekhawatiran, kecemasan ya, kegabutan mungkin ya. Atau mungkin Boleh, boleh tulis aja. tulis Bener, aja bener, gitu bener. ya. Benar-benar. Ya, ini tips yang bisa diterapkan sama teman-teman yang hadir ya. Menulis apapun yang saat ini mungkin sedang membuat kita bete gitu ya. Iya, terus Mbak Zaki, ini saya mau nambahin. Nah, Mm-mm. jadi selama baru tahun ini sih saya mencoba buat nulis sehari itu nulis kayak jurnal syukur. Tapi itu juga nggak Mm-mm. panjang-panjang. Jadi Mm-mm. kayak kalau cuma ada satu kalimat juga nggak apa-apa kayak gitu loh, kayak hal-hal apa sih yang kita syukuri setiap hari hari itu gitu. Misalnya Mm-mm. itu bisa dari yang oh hari ini saya makan bakso, baksonya enak. Itu pun juga bisa ditulis gitu loh, atau oh hari ini anak-anak sedikit nangisnya, itu juga bisa ditulis. Jadi kayak apapun itu apa ya, jurnal syukur apa sih yang kita syukuri hari itu bisa ditulis di situ, Mbak. Dan itu ketika udah 1 bulan nih konsisten nulis, terus kita baca lagi itu jurnal syukur, itu wah ternyata sebanyak ini gitu loh yang bisa kita syukuri gitu, berkah itu banyak banget ternyata. Itu ngefek banget, Mbak, buat kayak mood booster gitu. Oh iya nih, ada lagi jurnal syukur. Jurnal syukur itu apapun, pendek-pendek juga nggak masalah. Ditulisnya setiap hari gitu ya, Mbak. Setiap hari Hmm. pendek-pendek itu dari hal-hal yang kayak mungkin kita receh gitu ya, kayak oh ya itu tadi kayak hari ini aku makan apa kayak gitu tuh enak gitu, atau hari ini aku apalah misalnya ikut kelas online ternyata menarik, hari ini aku apapun itu tuh apa namanya bisa aja ditulis gitu di situ. Iya, suka sekali nih aku, jurnal syukur ya. Kadang kan kita merasa
tidak mendapatkan nikmat ya. Karena mungkin nyari rezeki lagi seret mungkin gitu ya, atau mungkin kita nggak bisa kemana-mana, ruwet juga di dalam rumah ya. Lah, dengan jurnal syukur itu kita jadi tahu sebenarnya banyak sekali kok yang nikmat yang sebenarnya kita rasakan tiap hari gitu ya Mbak ya, dari hal-hal yang Sekecil kecil gitu ya. sekecil apapun mbak, meskipun misalnya oh hari ini aku berhasil cuci piring segambreng kayak gitu, tulis aja mbak. Nah, ini kadang ibu-ibu tuh nggak menyadari adanya apa nikmat-nikmat yang kecil ini sehingga kadang lupa. Akhirnya konsentrasi pikirannya hanya ke masalah aja. Mungkin apa ya, kalau nggak perlu nunggu satu hal yang besar kayak gitu ya, misalnya oh aku menang undian mobil gitu, belum, itu juga terjadinya berapa tahun sekali kayak gitu kan, kayak hal-hal yang kita syukuri, oh nikmat sehat, bisa makan, bisa berkumpul dengan keluarga, atau bisa video call dengan orang tua, itu juga bisa jadi hal yang kita syukuri setiap hari. Wah iya, bagus sekali nih Mbak Helen. Kalau Mbak Helen nulis jurnal syukurnya kapan Mbak? Oh bisa pas ini, pas malam sih biasanya kayak Mau gitu, tidur atau kalau gitu? misalnya kelewat ya baru pas paginya kayak gitu kan, juga masih ingat-ingat kayak gitu. Oh iya iya. Bagus banget nih teman-teman, bisa ditiru nih tipsnya Mbak Helena ya. Kita menuliskan jurnal syukur sehingga ketika kita baca lagi itu ternyata kita masih banyak kok nikmat yang kita raih gitu ya. Sehingga ketika kita mau mengeluh itu nggak jadi gitu ya Mbak Helena ya. Nah itu dia, ternyata banyak kalau dikumpulin itu banyak. Cuman satu kalimat, satu baris aja kayak gitu setiap hari kan, dalam sebulan udah 30 baris gitu, udah satu halaman full itu gitu kan. Oh, benar benar benar. Iya, bagus banget nih jurnal syukur ya. Teman-teman bisa menerapkannya juga. Monggo buat teman-teman yang mau bertanya atau berdiskusi sama Mbak Helen, silahkan diketik aja nanti saya bacakan dari sini ya. Nah, sambil menunggu teman-teman barangkali ada yang bertanya, kalau menurut Mbak Helen nih, kan sekarang PPKM ditambah lagi nih. Nih kalau apa bagi Mbak Helen sendiri menyikapi hal ini gimana Mbak? Dari yang sebel sampai ya udah, kayaknya gitu deh mbak. Karena kayak saya tuh suka bikin tebak-tebakan gitu sama teman-teman. Ayo ini nih udah mau selesai nih, diperpanjang nggak kayak gitu. Uh, uh, Soalnya kayak apa ya? Soalnya saya mikir gini, kalau ini kan udah lama ya, dan eh, kayaknya kalau misalnya yang tiba-tiba oke dihentikan terus langsung udah bebas, kayaknya itu agak kurang ini sih mbak. Kayaknya nggak mungkin gitu juga deh. Mungkin akan lebih ke perlahan, mungkin aturannya diperlonggar lebih ke kayak gitu. Jadi nggak benar-benar yang langsung dihentikan seperti itu. Dan itu adalah berhubung saya bukan pemangku kepentingan gitu ya, saya bukan pemerintah, bagian dari si pemerintah yang bisa ngatur aturan itu gitu. Itu di luar kendali saya kayak gitu. Jadi saya ya lebih fokus ke apa yang bisa saya lakukan aja kayak gitu iya. dengan keluarga gitu Setuju deh. banget ya. Kita memang nggak bisa mengendalikan yang di luar ya Mbak. Kita hanya bisa Iya mengendalikan apa yang benar. bisa kita kendalikan ya di dalam rumah kita sendiri ya. Iya. Saya Soalnya yakin. juga mbak, Hmm, kalau misalnya kayak apa ya, mungkin kita mau komplain, oke lah, komplain kan mengeluarkan pikiran itulah, oke gitu, tapi sampai segimana, apakah setiap hari kita akan komplain-komplain terus, energi kita akan habis untuk melakukan hal itu gitu loh, sampai kita lupa bahwa di luar itu tuh masih banyak gitu yang bisa kita lakukan untuk kita upgrade skill diri kita sendiri, atau mungkin bisa berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat aja itu udah alhamdulillah gitu kan mbak, untuk di masa sekarang ini. oh iya. Setuju sekali. Oh iya Mbak Helena kan waktu itu masa apa sempat diisolasi juga ya karena ada ini. Itu gimana Mbak menghadapi situasi isoman waktu itu? Iya, waktu itu saya kebetulan sekitar 3 bulan yang lalu yang kena COVID kayak gitu. Di awal-awal itu memang adalah yang berat itu, ya fisik kan juga kena ya. Waktu itu saya pusing sama flu gitu, dan Hmm. dengan kondisi yang ngurus badan aja nggak enak, harus ngurusin anak-anak juga kayak gitu. Itu Uh, lumayan sih. Jadi sebenarnya
yang awal itu adalah kita harus yang berat itu menerima kondisi diri gitu, menerima ya ternyata saya kena nih kayak gitu, Eh, menerima keadaan itu yang apa ya, berdamai dengan kondisi diri ya waktu sakit itu mbak gitu, itu yang butuh proses juga gitu loh. Wah ternyata saya kena terus kayak harus isolasi, cuman ya alhamdulillah dari tetangga itu banyak bantuan lah, tahu-tahu ada yang ngirim makanan kayak gitu tuh ada juga kayak gitu. Terus hmm, memang akhirnya memang harus protokol kesehatan kan, nggak bisa langsung ketemu gitu, tetapi hmm, masih bisa untuk diminta tolong kayak oh butuh beli ini atau apa kayak itu, dari tetangga-tetangga itu banyak yang membantu gitu mbak. hmm, iya, Jadi memang sama itu yang saya rasakan, biasanya orang tuh down gitu loh, waduh saya kena ini kayak gimana bla bla bla, itu yang membuat padahal kan imun tubuh tuh harus harus bagus gitu kan untuk melawan virus ini hmm, gitu kan, hmm, dasar ini yang kayak bikin aduh gimana nggak bisa ngapa-ngapain bla bla bla, itu yang proses pertama itu menerima kondisi bahwa oke, ternyata saya sedang mendapat cobaan seperti ini kayak gitu, maka apa nih yang saya bisa lakukan, saya harus apa ya supaya ada semangat untuk sembuh itu mbak. iya, iya. Alhamdulillah ya Mbak, semua sudah terlewati ya. Ya alhamdulillah. Iya, benar ya. Untuk dalam ketika yang mungkin ada teman-teman yang sedang isoman gitu, proses penerimaan diri ini yang mesti diawali gitu ya, sehingga bisa menghadapi tantangannya itu ya dengan istilahnya tuh ya disyukuri gitu ya, masih masih bisa hidup lah istilahnya ya Mbak ya. Bener mbak, kalau dipikir itu saya itu sama keluarga sekitar 3 mingguan gitu total ininya Isoman isolasinya, ya. baik di rumah maupun di sempat di ini kan di Wisma Atlet juga. Oh iya. Itu kalau dipikir itu alhamdulillah kita itu memang ada gejalanya tapi termasuk ringan gitu loh, nggak sampai yang kayak sesak Heeh. napas butuh oksigen dan sebagainya tuh, jadi dia tuh sangat bersyukur gitu loh, memang kita dicoba cuman alhamdulillah kondisi kita itu masih tergolong ringan dan juga bisa segera ditangani. Alhamdulillah. Iya, iya. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang sekarang lagi isolasi juga bisa ya menghadapi sakitnya Iya, dan lulus nanti dengan sehat kembali gitu. gue harus semangat sembuh mbak. Kayak gitu. Harus semangat sembuh. Nah, nih catat lagi nih, semangat Iya. sembuh ya. Oh iya, tadi aku pengen menggarisbawahi yang bagus banget tadi. Kita ketika kita mengeluh terus keluar, kita jadinya tidak tidak memiliki solusi atas masalah kita gitu ya. Ketika kita sudah fokus ke dalam diri kita, di rumah kita malah jadi ada kreasi untuk menambah skill kita ya, menambah apa? Bagaimana kreatif bersama anak-anak gitu ya, Mbak ya. Iya, ternyata ketika kita menggali lebih dalam, oh banyak gitu loh ternyata yang bisa kita lakukan di rumah. Kalau sekarang kan yang apa ya, hobi yang lagi hits itu kan merawat tanaman tuh, Mbak. Nah, itu kan Oh juga iya. gara-gara merasa gabut di rumah ternyata bisa menjalani hobi baru. Malah ada teman saya itu yang jualan tanaman jadinya, dari Oh hobi iya. malah jadi jualan. Oh iya. Berkah pandemi itu namanya. Iya ya. Sekarang lagi ngehits tuh tanaman-tanaman. Rumahnya jadi bagus malah bisa dijual juga ya. Nah, iya bener, malah bisa jadi apa ya, buat penghasilan, tambahan penghasilan kayak gitu. Ah iya. Yang penting pokoknya kita tuh kreatif aja gitu ya. Fokus kepada solusinya, jangan kepada masalah yang dihadapi gitu ya. Buat Oke. kekuatan kita. Iya betul. Nah ini ada dari Mbak Ucik ya, jurnal syukur. Mau cobain rutin, bikin jurnal syukur bareng anak-anak. Wah sip itu, jurnal syukur bareng Iya, anak-anak. udah ikut, hadir. Terima kasih. Ini teman I, saya blogger, Mbak. oh Itu sih Mbak iya. Ucik. Terus ada dari Mbak Reni nih, bagaimana cara memulai kebiasaan menulis? Karena memulai kebiasaan itu kan susah. Nah, gimana menurut Mbak Helen? Iya, kalau kalau sampai menjadi kebiasaan itu memang perlu dilakukan berulang gitu kan. Ya, jadi memang perlu kita mulai dengan yang senyamannya, kayak Mbak Reni sukanya nulis apa nih gitu. Hmm, Nulis misalnya kayak syukur gitu, atau mungkin nulis catatan kegiatan aktivitas anak, atau
mungkin nulis, mungkin kalau suka masak itu nulis resep deh. Dari nulis-nulis hal-hal yang kecil itu terus dilakukan berulang nanti akhirnya terbentuk jadi satu kebiasaan seperti itu. Ah, Pokoknya dulu aja lah gitu. Kalau misalnya udah enjoy malah nanti susah berhenti oh, gitu. kayak Mbak Helen ya, akhirnya jadi banyak uang dari blogging gitu ya. Sama lah kayak mbak. Oke, ini belum ada yang nanya lagi. Oh ya, mau ngomong-ngomong tentang blogging nih Mbak. Kan Mbak Helena selain aktivitas mengurus rumah tangga dan anak-anak kan jadi blogger tuh. Nah ini boleh diceritain nggak tipsnya agar di rumah juga tetap produktif gitu. Kalau Mbak Helen dengan ngeblog gitu. Blog. Iya, iya. Iya, itu kan sebenarnya saya mengawali blog itu kan juga karena memang suka nulis itu tadi kan, me time saya adalah nulis gitu kan. Hmm. Ya dari apa nulis, kalau sekarang itu nulisnya kalau dulu di buku diary, kalau sekarang nulisnya di digital, bentuk digital gitu, di blog gitu kan. Ya dari situ barulah mulai semakin sering nulis blog. Apa ya, jadi blog itu sebenarnya berawal dari karena hobi aja dan menulisnya pun topik-topik yang deket banget dengan saya sendiri gitu mbak sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Kayak ketika menemukan ada masalah dengan anak nih, masalah pengasuhan apa, itu bisa jadi ide saya untuk menulis gitu. Atau ketika punya abis bikin mainan sama anak gitu, oh ya udah saya tulis ininya apa namanya, langkah-langkahnya kayak gitu. Nah ternyata ketika ditulis ya kegiatan-kegiatan kita itu ditulis di blog itu ternyata orang lain si pembaca itu ada juga gitu yang alhamdulillah ada orang lain yang merasakan manfaatnya gitu, yang mungkin bisa coba bikin hal yang sama. Dari situ mulailah terus ngeblog yang sampai akhirnya bisa menghasilkan sampai sekarang. Oh iya iya. Nah, ini ceritanya dari ngeblog cuma sekedar nulis kebiasaan-kebiasaan setiap hari kayak gitu ya. Apa yang Mbak Helena rasakan gitu, kok bisa jadi menghasilkan cuan itu gimana Mbak ceritanya? Biar teman-teman semangat berkreasi dari rumah nih. Kan cuan itu kan bikin semangat ya. Iya Mbak, jadi apa namanya, kalau misalnya beriklan, saya ada apa ya, perusahaan gitu, beriklan tuh biasanya mungkin kalau dulu tuh kayak di TV, di radio, atau di koran gitu kan. Nah kalau sekarang perusahaan itu juga bisa beriklan melalui blog gitu loh. Beriklannya berupa apa, kayak mengulas, si blogernya itu mengulas suatu produk gitu kan, produk review, bisa juga berupa yang kayak si perusahaannya tuh bikin suatu acara gitu, terus si blogernya meliput lalu ditulis di blog. Nah, kenapa sih sekarang perusahaan itu tertarik untuk bekerja sama dengan blogger? Karena biasanya blogger itu akan menulis apa ya, pengalaman sehari-harinya kayak gitu, dan kayak produk review pun kalau di iklan kan kita akan melihat si produk itu udah paling bagus gitu kan ya. Kalau yang di iklan yang dibuat si perusahaan. Nah, tapi kalau blogger yang nulis, si blogger akan memasukkan unsur pengalaman pribadi gitu loh. Saat mencoba produk itu, ternyata begini-begini manfaatnya gitu. Ada juga kekurangannya, kadang disebutkan seperti itu. Nah, dari situ main si perusahaan tuh tertarik gitu loh untuk bekerja sama dengan blogger. Terus kalau dari saya sendiri kenapa bisa sampai bekerja sama? Pertama kan memang saya nulis sendiri ya, misalnya kayak produk review pun bukan karena kerjasama dengan perusahaan itu gitu loh. Kadang saya nulis aja gitu produk yang memang saya coba dan ternyata kok enak ya, kok saya merasakan manfaatnya, ya udah saya tulis aja kayak gitu. Dan ternyata dari situ tuh bisa ada perusahaan yang tertarik bekerja sama gitu loh. Terus selain itu juga bergabung dengan komunitas-komunitas blogger itu juga bisa mendatangkan apa ya, sebagai pintu rezeki gitu untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan itu, Mbak. Oh iya, jadi perusahaan tuh justru sekarang tertarik kepada blogger karena blogger itu pengguna pengguna langsung gitu ya Mbak ya. Jadi bukan kalau iklan, kalau bintang iklan kan dia cuma ngiklanin doang kan. Ya, kalau Iya. bintang iklan kan memang dari perusahaannya itu kan, ibaratnya itu produk udah paling bagus lah, pasti paling bagus gitu. Tapi kalau blogger karena dia memasukkan unsur pengalaman pribadinya, itu akan membuat tulisannya itu berbeda gitu. Bahkan
misalnya 5 blogger mereview satu produk yang sama, itu tulisannya akan beda-beda semua karena kan pengalaman 5 orang tuh akan berbeda dalam menggunakan satu produk. Iya betul. Apalagi sekarang zamannya internet ya Mbak ya. Orang akan lebih langsung nyari sendiri di internet, nggak nonton TV dan sebagainya ya. Nah, biasanya kan googling ya, kayak Heeh. kebanyakan kita googling ya, misalnya mau beli apa gitu lah, misalnya beli beli apa nih, misalnya beli eh, alat apa, panci misalnya, oh panci yang paling bagus merek apa sih, biasanya kita akan ketik itu gitu kan. Nah itu Betul. dari situ ada artikel yang nulis tuh, artikel di blog tuh biasanya yang muncul Iya bener. gitu. Kita aja kalau nyari apa kan mesti searching googling kan. Apapun deh, Apapun itu dari apapun. Google. Iya benar. Jadi teman-teman, Resep, misalnya yang suka masak tuh ya, kan bisa tuh nulis resep masakan di blog, karena kayak gini nih, pandemi kan orang akhirnya lebih banyak masak ya di rumah. betul. Ya, coba bikin kreasi masakan apa kayak gitu. Nah itu biasanya cari resepnya ya googling juga kan. Nah itu bisa tuh. Benar. Benar, iya. Nah, ini Mbak Reni, jadi apa tadi terima kasih katanya. Jadi semakin semangat. Nah, ini Oh, Mbak Reni bisa nih dari menulis resep atau menulis apa tentang pemberdayaan diri gitu ya di dalam blog. Nah, siapa tahu nanti jadi pintu rezeki. Bisa jadi ya, Mbak ya? bisa bisa. Oh. Iya. Nah, misalnya nih Mbak, kan sudah ternyata oh ya, ternyata menulis itu awalnya untuk rilis kita ya, untuk rilis emosi kita, untuk jadi booster energi kita. Ternyata ketika ditekuni itu bisa menjadi pintu rezeki ya. Nah itu alhamdulillah Mbak, dan kita bisa bekerja dari rumah kayak gitu kan Mbak. Mungkin buat ibu-ibu gitu ya, atau ibu rumah tangga gitu kayak saya ya, yang oh harus ngurus anak juga kayak gitu, ternyata bisa tetap produktif bekerja dari rumah melalui ngeblok ini. Nah, ini nih yang penting ini ya. Dari kita ada masa pandemi seperti ini, ada PPKM, ternyata di rumah saja tetap bisa menghasilkan rezeki ternyata ya. Lah begitu. Iya, jadi teman-teman tidak usah bingung ya, apa sih yang bisa dilakukan di rumah? Ternyata banyak kok yang bisa dilakukan, gitu ya, Mbak ya? Hmm. Tinggal kita menggali diri sendiri Mbak, apa sih yang kita sukai, apa yang kita bisa, dari situ nanti mungkin kita akan menghubungkan apa ya, connecting the dots lah gitu, akhirnya kita bisa oh ya coba bikin begini, coba bikin begini. Oh iya, menggali potensi diri kita. Kuncinya itu ya, Mbak ya. Dan di musim pandemi ini justru kita punya banyak waktu ya untuk merenung gitu ya, untuk menggali potensi, untuk refleksi gitu ya. Iya iya Mbak, benar-benar. Kalau mungkin waktu sebelum pandemi keluar kan kayak berkegiatan di luar, berarti mungkin waktunya habis buat di jalan, kayak di Jakarta itu kan macetnya udah wow gitu kan ya. Nah, apa namanya? Tapi dengan di pandemi ini kita malah bisa hemat waktu gitu loh, kayak menghadiri banyak kelas online juga kan Mbak, yang kayak selama pandemi ini gitu, kayak webinar, talk show via daring gitu, malah kita nggak perlu yang keluar rumah gitu untuk belajar gitu. Dan itu bisa banget lah Mbak, kita banyak mengikuti kelas online, kayak menambah skill. Karena apa ya, kalau waktu dulu tuh aku mikir ya kalau misalnya saya nih mau belajar gitu, kayak ikut satu seminar, berarti pas keluar rumah anak harus dititip ke siapa, kadang mikir kayak gitu kan. Nah kalau sekarang bisa itu tinggal buka HP, ikut kayak Zoom meeting atau mungkin Instagram live, udah bisa dapat ilmu gitu, malah Iya. lebih gampang lah belajarnya. Iya benar banget Mbak. Kayak kita ya, kita kan belajar di kelas yang sama ya. Iya benar-benar, itu kan bentuk kelas online itu gitu, untuk mewadahi di rumah ini bisa untuk lebih produktif lah untuk belajar. Bener nih. Jadi ya apa? Yang penting tuh kita tuh ada semangat untuk belajar, untuk nyari tahu ya, untuk kreatif itu ada semangatnya gitu ya Mbak. Jadi nggak gabut walaupun di rumah. Iya Mbak, soalnya kita juga nggak tahu ya pandemi, semoga memang pandemi segera berakhir kayak gitu, kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Tapi sambil menunggu itu ngapain ya gitu, yang kita bisa menambah skill diri kita kayak gitu kan, jadi saat si pandemi berakhir kita juga udah naik level gitu kan. Ini penting nih. Jadi kita belajar apa nih selama pandemi ya?
Jangan-jangan sebelum sama setelah pandemi kita sama aja kan, rugi ya. Jangan. Iya benar. Kita naik level dong setelah pandemi. Nah, caranya gimana? Ya, kita banyak belajar selama pandemi ini ya, Mbak Helen ya. Ya banyak sumber belajar dan kayak kelas-kelas online tuh apa ya, ada yang kalau saya berbayar pun kalau berbayar pun harganya tuh terjangkau gitu kan, dan banyak juga kelas-kelas gratis kayak gitu yang bisa kita manfaatkan gitu untuk belajar. Bener, bener, bener. Banyak banyak kelas gratis ya di YouTube, di webinar-webinar, betul sampai sampai kita aja kewalahan ya, Mbak. Mau ikut kelas Itu online dia. yang mana itu kewalahan. Bener. Nah itu juga nih Mbak, jadi saking banyaknya juga hati-hati sama yang tsunami informasi itu Mbak, Oh iya. karena kita udah ini ikut itu kayak gitu ya, mulai dari yang memang kita ngerasa butuh kayak gitu kan, butuh untuk belajar, difokusin itu insya Allah kita bakal dapet apa ya manfaatnya lah. Iya benar. Jadi ada di satu sisi ada yang gabut karena nggak ada kegiatan, di satu sisi ada orang yang sampai tsunami ya karena kebanyakan belajar. Bener sehari bisa ikut acara ini wah udah sampai bingung. Berarti yang penting kita belajar sesuatu yang memang kita lagi fokus di situ dan fokuskan gitu ya. Biar nanti itu ada outputnya apa kayak gitu. Bener nggak Mbak? Bener, lebih baik lagi kalau setelah ikut kelasnya ditulis gitu Mbak, atau kayak kita buat rangkumannya kayak gitu untuk mengikat makna dari pembelajaran itu, biasanya lebih merasuk, jadi nggak cuman dapat ilmu tapi kita mengikatnya terus kalau bisa ya diterapkan. Ah iya benar. Mengikat makna apa hasil dari pembelajaran kita ya. Balik lagi ke nulis lagi dong Mbak. Tetap sih Mbak, karena kadang kalau saya habis ikut webinar paling enak ditulis gitu loh, jadi kayak oh iya ya tadi orangnya ngomong kayak gini, lebih paham gitu loh. Iya iya. Soalnya saya lebih mudah memahami dengan ditulis itu tadi gitu kan. Oh iya benar. Jadi ketika kita habis belajar apa, kita dituliskan tuh jadi mengikat maknanya, kita jadi lebih paham lagi dan habis itu dipraktekkan gitu ya Mbak. Jadi kita tuh ngerasa waktu kita tuh berarti ya, nggak berlalu nganggur kayak gitu ya Mbak. Oh. Bener Mbak, bener. Benar. Banyak hikmah yang bisa kita ambil ya dari pandemi ini, terutama buat ibu-ibu yang mungkin sekarang merasa stres, gabut gitu ya, jenuh gitu. Ternyata banyak pelajaran yang bisa kita ambil sehingga kita mudah-mudahan setelah pandemi ini tuh kita naik level, nggak sama dengan yang sebelumnya ya. Benar. Baik dari kebiasaan kita ya, dari kebiasaan kita mungkin yang sebelumnya banyak waktu terbuang cuma-cuma, kita jadi bisa banyak belajar ya. Terus juga dari mental kita jadi lebih kuat ya. Kita udah kebiasaan sabar nih. Sini bener banget Mbak. Nah itu perlu apresiasi nih. Wah kita udah bisa bertahan selama ini nih, itu luar biasa. Iya bener banget ya, kita sabar PPKM berlanjut lagi gitu ya. Kita belum, alhamdulillah aja kita masih sehat ya, masih bisa diberi nafas, itu sudah rezeki yang luar biasa. Iya bener Mbak. Nah itu Mbak, karena kita sudah mendapat rezeki berupa kesehatan, maka kita perlu bersyukur dengan cara melakukan kegiatan apa nih, kegiatan yang produktif, kegiatan yang bermanfaat. Nih Itu sebagai bentuk kita. catat nih ya, kita sudah dikasih nikmat luar biasa berupa hidup. Makanya mari kita manfaatkan waktu sebagai bukti syukur kita dengan melakukan hal yang bermanfaat. Nah ini perlu di garis bawahi nih kalimat motivasinya Mbak Helen. Ini ada dari Mbak Nurul Fadliati, menyimak meski sedang di lokasi vaksin kedua. Wah hebat, terima kasih Mbak Nurul. Semoga nanti aman lah ya, sehat-sehat. Amin, iya betul. Yang utama sekarang memang kita perlu menjaga kesehatan ya Mbak. Tapi dengan kita tetap produktif, dengan tetap waras gitu ya, mudah-mudahan imun kita juga tetap bagus gitu. Ya. Kalau kitanya gimana Mbak Helen? Ya karena
Ya, karena kesehatan kan nggak cuma fisik ya, kita juga perlu menjaga kesehatan mental juga Ah, gitu. iya betul. Kalau kita banyak mengeluh, kitanya jenuh, gabut, stres, khawatirnya malah nanti jadi sakit fisik nantinya ya. Oke Mbak Helen, ini udah mau jam 11 nih. Apa ada saran-saran atau apalah dari Mbak Helen kalimat-kalimat terakhir mungkin yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Silahkan. Untuk tetap produktif di rumah dan tetap menyenangkan meski di rumah saja. Oke, Mbak Zaki, terima kasih ya sebelumnya. Nah, ini sih teman-teman semua, terima kasih juga sudah nyimak obrolan kami hari ini. Kita ini memang sedang di kondisi yang tidak biasanya gitu. Mungkin kita punya gambaran ideal atau kita punya rencana-rencana mau begini begitu yang akhirnya belum bisa terlaksana di kondisi sekarang ini. Nah, di situ kita perlu apa ya, mengadjust untuk level ekspektasi kita. Mungkin kita perlu menurunkan itu level ekspektasi kita. Kita perlu berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri, dan juga kita juga bisa kok bersyukur setiap hari, bahkan untuk hal-hal kecil aja gitu, hal-hal yang mungkin selama ini kayak kita bisa bernafas dengan gratis kayak gini tuh ya Mas setiap hari gitu, mungkin selama ini karena kita udah biasa jadi berlalu gitu aja. Di kondisi sekarang itu tuh bisa jadi wah ini tuh suatu anugerah gitu, dan manfaatkanlah, umum kita sehat diberikan kesehatan, manfaatkanlah dengan kegiatan-kegiatan yang produktif untuk diri kita maupun buat sekitar gitu Mbak Ah, Zaki. betul sekali, setuju Mbak Helen. Iya, ini ada yang komen terakhir nih, Ismi Ruhyati. Oh, Mbak Ismi ya. Halo Mbak Helen, Mbak Zakiah, kangennya ikut tanya, mau tips tetap fit. Ini ada pertanyaan lagi nggak apa-apa Mbak Helen? Masih bisa nggak Mbak ini? Satu lagi ya, Boleh, boleh, satu boleh. lagi ya. Ya, ya. Ini ikut tanya, mau tips tetap fit, atur energi, nemenin duo bocil seharian ala Mbak Helen. Baru adaptasi jadi ibu anak dua. Nah, ini tipsnya gimana? Uh, Nanya tipsnya Mbak Helen Oh, untuk menghadapi anak dua. Mungkin menurut Mbak Helen gitu. sama nih, sama kan, soalnya saya juga waktu awal-awal baru punya dua anak tuh kayak wow ternyata seperti ini gitu loh, yang kayak mau eh, baru mau istirahat yang satunya ngajak main kayak gitu Mbak. Ya itu memang apa ya, yang jelas yang pertama itu memang kita nggak bisa menghadapi itu sendirian Mbak. Itu kita di keluarga itu satu tim gitu, jadi kalau memang kita capek ya saya sampaikan gitu ke pasangan, ke suami, kalau memang eh, butuh bantuan, terus bisa apa namanya berbagi tugas, kayak berbagi tugas domestik ataupun ngurus anak juga gantian seperti itu Mbak. Terus kalau saya yang penting juga itu tidur siang Mbak, itu ngefek banget ya Mbak kalau bisa tidur siang itu. Kalau Hmm. memang bisa ya kayak cuma 15 menit gitu atau 30 menit itu udah bisa segar gitu. Dan ya kalau apa namanya, berarti masih awal, masih punya bayi, kalau ibu menyusui banyak makan aja supaya sehat gitu Oh Mbak. iya. Ya menikmati masa-masa memang punya anak balita kayak gitu tuh, apa ya, si anak kan emang nempel banget ya gitu, nempel banget ke ibunya gitu loh gitu. Tapi masa ini tuh eh, cuman sebentar kok, cuman mungkin 5 tahun 6 tahun aja. Setelah itu kalau si anak udah usia SD gitu, nanti dia udah sibuk dengan dunia luar, malah kita bingung sendiri Mbak, kok anak nggak pulang-pulang malah kayak begitu. Oh iya ya. Cuma sebentar kok masa bersama anak-anak, jadi nikmatilah gitu ya. Masa itu tidak akan terulang Jaga kesehatan. lagi. Iya, dan jaga kesehatan itu tadi, makan makan aja yang enak-enak juga. Me time jangan lupa Mbak, me time. Nggak usah mikir nanti gemuk ya. Itu pasti itu. Iya benar. Oh iya, begitu ya Mbak Ismi. Jadi tipsnya dari Mbak Helen saya kira sangat manjur gitu ya. Komunikasi dengan pasangan. Bilang kalau capek, Ya, bilang kalau butuh bantuan. Insya Allah kalau sudah pasangan kan udah satu tim ya. Mudah-mudahan bisa saling sinergi untuk biar sama-sama sehat, sama-sama waras ya dengan dua ya. anak. Iya. Wah Mbak. Nah kalau komunikasi dengan pasangan,
ini Mbak Zaki nih yang jagonya, bisa langsung masuk ke Mbak Zaki. Ya, ini karena apa? Kita udah lebih lama ya nikahnya. Oke, Mbak Fufi lanjut. Wah, ini udah jam 10, udah jam 11 lebih, Mbak Fufi, Mbak Helennya udah harus berganti peran ya. Mbak Iya Ismi, bener. thank you Mbak Helen, Mbak Zakia, Iya, sama-sama. sama Iya. Zaki. Baik Mbak Helen, ini ternyata udah jam 11 lebih dikit ya. Terima kasih untuk waktu yang sudah longgarkan ya untuk saya ajak diskusi bersama saya. Mudah-mudahan apa yang Mbak Helen sampaikan bermanfaat untuk teman-teman di luaran sana. Amin, amin. Mohon maaf ya Mbak kalau misalnya ada yang salah, ada yang kurang. Makasih banyak Mbak Zaki. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak Mbak Helen sudah bersedia hadir. Saya undang di edisi Perempuan Berdaya. Mudah-mudahan inspirasi dari Mbak Helen mampu membuat perempuan di luar sana juga berdaya juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Sukses ya Mbak Zaki, buat berdaya, keren banget programnya. Sama-sama Mbak Helen juga sukses selalu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Karena tanpa teman-teman diskusi kita tidak seru ya. Masa cuma berdua ya. Dengan kehadiran teman-teman membuat suasana diskusi kali ini menjadi lebih hidup. Terima kasih dan mohon maaf apabila saya dan Mbak Helen ada banyak kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Helen, saya tutup dulu ya. Terima kasih semuanya. Iya. Yuk kita tutup semuanya. bersama Mbak Helen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.